Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 AKL. Bertemu lagi kita di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan selamat bagi kalian yang sudah selesai melakukan ujian penilaian tengah semester dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya beberapa bulan ke depan kalian akan mengakhiri semester ganjil. Jadi tetap semangat belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Oke, untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kertas kerja atau worksheet ya, atau neraca lajur. Nah, setelah neraca lajur kita lanjut ke laporan keuangan. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menganalisis akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi, menganalisis akun-akun yang terkait dengan laporan perubahan modal, menganalisis akun-akun yang terkait dengan neraca, kemudian menganalisis akun-akun yang terkait dengan laporan arus kas, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan perubahan modal, menyusun neraca, dan kemudian yang terakhir adalah menyusun arus kas. Oke. Laporan keuangan yang harus kalian ketahui itu ada 5. Ada laporan laba rugi, kemudian perubahan modal atau ekuitas, kemudian ada laporan neraca, ya, kemudian arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, hari ini kita bahas dulu untuk laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Untuk arus kas nanti Ibu akan membahas pada pertemuan selanjutnya secara khusus. Oke? Nah, kita membahas tujuan umum laporan keuangan terlebih dahulu ya. Tujuan umum laporan keuangan yang pertama adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aset neto, aset dikurangi kewajiban, suatu perusahaan yang timbul akibat dari usaha memperoleh laba, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aset seperti informasi mengenai aset pembiayaan dan investasinya, kemudian mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan. Oke, untuk karakteristik laporan keuangan itu dapat dipahami, relevan ya. Kemudian juga andal, dapat dibandingkan. Yang paling penting itu yaitu dapat dipercaya. Oke. Kita akan membahas yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Jadi membandingkan antara pendapatan dan beban. Kalau kata Ibu, jika pendapatan lebih besar daripada beban atau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran sudah tentu itu laba. Tapi jika pendapatan lebih kecil dari beban-beban atau penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, maka dapat dikatakan sebagai rugi. Itu adalah trik untuk dapat memahami laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi terdiri atas yang pertama pendapatan usaha, yang kedua beban operasi, yang ketiga pendapatan di luar usaha, yang keempat beban di luar usaha itu. Oke. Nah, bentuk laporan laba rugi sendiri itu dibagi menjadi dua bentuk ya. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu bentuk langsung single step dan bentuk bertahap atau multiple step. Nah, ini bentuk yang langsung ya. Bentuk langsungnya seperti ini.
Ya, jadi untuk laba rugi yang bentuk langsung itu dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban, kemudian dari selisihnya dapat diperoleh laba atau rugi. Jadi dijumlahkan dulu pendapatannya, kemudian dijumlahkan juga bebannya, baru diselisihkan, barulah ketemu laba atau rugi. Kalau di contoh ini terlihat bahwa ini adalah laba bersih ya, karena pendapatannya 1.120.000 lebih besar daripada bebannya, yaitu 410.000. Diselisihkan maka menjadi laba. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk bertahap. Kalau bentuk bertahap ini adalah multiple step. Nah, bentuk bertahap itu disusun dalam beberapa kelompok ya. Jadi laporan laba rugi perusahaan jasa dan dagangnya itu berbeda. Pada perusahaan jasa di kelompok pertama, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional. Di kelompok selanjutnya, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan non-operasional. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini contoh dari yang bertahap. Gitu. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Nah, bentuk badan usaha perseorangan firma dan persekutuan komanditer membuat laporan perubahan ekuitas. Sementara pada badan usaha perseroan terbatas, laporan yang dibuat adalah laporan laba ditahan. Nah, kalau kita ini akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri itu apa? Ya, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas dalam satu periode ya, atau selama satu periode. Adapun komponen laporan perubahan ekuitas itu ada modal awal, laba rugi, pengambilan pribadi, modal akhir. Nah, modal awal yaitu investasi awal atau penambahan investasi. Kemudian laba atau rugi, jika laba akan menambah modal perusahaan, sebaliknya jika rugi akan mengurangi modal perusahaan. Kemudian untuk pengembalian pribadi, PRIV, yaitu pengambilan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan. Jadi kepentingan pribadi si pemilik perusahaan. Kemudian modal akhir yaitu modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi dan PRIV gitu. Nah, adapun rumusnya, jadi rumus perubahan ekuitas itu berbeda ya, antara laba dan rugi itu berbeda penempatannya atau perlakuannya. Untuk rumus jika saldonya laba, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi dengan PRIV. Jika saldonya rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah PRIV. Jadi anak-anak, untuk membuat laporan keuangan itu yang paling pertama dilakukan adalah membuat laporan laba rugi untuk mengetahui laba atau ruginya. Kalau sudah, nanti baru ke perubahan ekuitas. Nah, dari perubahan ekuitas itu laba atau rugi kan masih berkaitan ya untuk membuat laporan perubahan ekuitas tersebut. Nah, di situ kalian menentukan laba atau rugi. Jika saldonya laba, maka modal awalnya ditambah laba bersih dikurangi PRIV. Terus jika saldonya rugi, maka modal akhirnya modal awal dikurangi rugi bersih ditambah PRIV. Gitu. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang harus disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Nah, untuk komponennya itu ada kelompok aset, kewajiban, ekuitas. Nah, kalian sudah paham ya, untuk kelompok aset itu semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan ya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, untuk aset itu kan diklasifikasikan menurut urutan likuiditasnya. Itu ada aset lancar, ya, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian untuk kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo, meliputi utang jangka pendek, jangka panjang, dan utang lainnya.
Kemudian untuk ekuitas diklasifikasikan menurut kekakalan untuk PT. Meliputi modal saham, agio saham, dan laba ditahan. Sedangkan untuk koperasi meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan. Begitu pula untuk perusahaan perseorangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu dibagi ya bentuknya menjadi bentuk kontrol dan bentuk stafel. Nah, untuk bentuk yang kontrol itu yang ini ya. Itu dalam bentuk kontrol dibuat sebelah menyebelah. Bagian aset di sebelah kiri dan utang serta modal di sebelah kanan. Bentuk ini disebut dengan bentuk perkiraan. Jadi, dibagi menjadi pasifa dan aktiva yang bersebelahan. Nah, untuk bentuk stafel itu menempatkan bagian kewajiban dan modal pemilik di bawah bagian aset gitu. Jadi tidak bersebelahan tapi berurutan. Tuh. Nah, biasanya ibu lebih suka menggunakan yang bentuk kontrol. Gitu ya. Oke, untuk penjelasan sampai sini. Nah, selanjutnya ibu akan mempraktikkan bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, untuk membuat laporan keuangan yang kalian butuhkan adalah neraca lajur ya. Berikut ibu contohkan neraca lajur dari pemiliknya yaitu Revananda ya. Soal-soal contoh yang kemarin sudah ibu bahas. Nah, ini untuk neraca lajurnya sudah ibu buatkan. Nah, kalau di sini neraca lajurnya itu sudah terlihat ya. Coba kita lihat di laporan laba ruginya. Di kolom laba rugi terlihat bahwa lebih besar rugi dari lebih besar beban daripada pendapatan atau pendapatan lebih kecil daripada beban, maka ini adalah rugi ya, rugi. Nah, selisihnya yaitu 29.400.000, cukup banyak ya. Kemudian untuk neracanya juga sudah terlihat di sini. Kita langsung saja mempraktikkan untuk membuat laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Oke, kita akan membuat laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Ini sudah ibu persiapkan. Kita tinggal membuat. Yang pertama kita tuliskan dulu, yaitu di sini adalah untuk akun, kita lihat nama akunnya ya, pendapatan travel. Oke. Sama dengan saja ya kita tulis. Kita tulis aja di sini pendapatan. Pendapatannya pendapatan travel, kemudian kita pindahkan angkanya di sini. Ya. Kemudian karena pendapatannya hanya pendapatan travel saja, selanjutnya adalah beban usaha. Beban usahanya kita pindahkan juga.
Oke, kita pindahkan ya untuk angka-angkanya. Sini aja nih. Beban gaji. Oke. Selanjutnya kita tuliskan di sini jumlahnya ya, jumlah beban. Kita jumlahkan ya. Ya, ini jumlahnya. Nah, setelah itu kita kasih ini. Ya, kita selisihkan ya. Ya, karena rugi ya, kita tulis di sini rugi. Rugi usaha. Ini ruginya ya, sama tidak dengan neraca lajur? Ya, sama ya, 29.400.000. Oke. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Sebentar. Nah, Ibu perbesar. Nah, ini adalah laporan laba rugi Joglo Semar. Hasilnya adalah rugi, yaitu sebesar Rp29.400.000. Gitu. Ini Ibu akan memberi kolom agar terlihat rapi. Nah, ini sudah jadi laporan laba ruginya. Ibu akan beri nama terlebih dahulu di sini. Laporan laba rugi. Nah, setelah itu kita akan membuat perubahan ekuitas. Ya, jadi kalau untuk laporan laba rugi itu yang dibutuhkan adalah pendapatan dan beban. Kalau laporan perubahan ekuitas yang dibutuhkan adalah modal awal, laba atau rugi, prive, kemudian modal akhir. Ya. Kita beri judul dulu. Tadi nama perusahaannya adalah Joglo Semar ya. Kita buat judulnya, jangan lupa ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas.
untuk tahun yang berakhir 2018. Tidak bisa. Oke, sebentar ya. Kita buat sip, udah di tengah. Nah, sekarang kita tuliskan modal awal. Periode tahun 2018 gitu ya. Di sini kita tuliskan angkanya. Oke, modal awal. Sebentar. Nah, modal awalnya Revananda. Oh, sorry, kita letakkan di sini ya. Nah, modal yang ini. Kemudian karena rugi ya, rugi. Ingat, kalau rugi maka ruginya ditambahkan dengan prive. Tulis di sini. Ruginya sebesar 29.400.000, kemudian prive-nya prive 5 juta ya. Nah, karena ini rugi maka dijumlahkan. Maka di sini karena rugi maka di sini ditulisnya pengurangan modal. Ya. Pengurangan modal. Bu, kalau laba gimana? Kalau laba berarti penambahan modal. Nah, di sini ya kita tulisnya ya. Manual aja nulisnya. Oke. Maka modal akhirnya adalah Desember 2018. Dikurang ya, ini berarti dikurang karena kan rugi ya. Nah, ini modal akhirnya sebesar ini.
Oke. Oke, ini ya, ini hasilnya. Modal akhirnya menjadi 1.165.600. 1.165.600.000. Oke. Ini buat tebal, beri bold. Oke. Oke, udah selesai untuk pembuatan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan neraca. Posisi keuangan aja deh. Jogo Semar ya. Laporan posisi keuangan. Kemudian per 31 Desember 2018. Nah, untuk laporan posisi keuangannya Ibu akan membuat yang bersebelahan ya, antara aktiva dengan pasiva. Kita tulis di sini ya, aktiva. Sini pasiva ya. Nah, kita harus melihat dulu kira-kira yang masuk ke dalam neraca atau posisi keuangan itu ada apa saja di sini, akun nomor berapa gitu ya. Nah, kas, piutang, perlengkapan sewa, peralatan kantor, akumulasi piutang peralatan kantor, utang usaha, modal, rival. Oke. Aset lancar. Kas, kemudian piutang, kemudian perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Kita lihat lagi ya, pada lagi yang masuk aset lancar. Ya, cuma sampai sini ya. Untuk peralatan kantor dan akumulasi itu masuknya ke aset tetap. Tulis di sini total aset lancar. Oh ya, kita pindahkan terlebih dahulu untuk angkanya ya.
kita total. Oke, nah sekarang kita ke aset tetap ya. Untuk aset tetapnya tadi ada peralatan kantor dan akumulasi. Untuk akumulasinya tulis ya, total aset lancar. Di sini aja nih. Aku pindahkan, geser sedikit. Nah, di sini ya kita tuliskan. Akumulasi itu sifatnya mengurangi, jadi kita kurangkan ya. Nah, baru di sini kita jumlahkan. Kita tulis total aset. Antara aktiva dan pasiva nanti harus seimbang ya. Oke, untuk sebelah pasiva itu ada utang usaha dan modal ya. Untuk utang usaha kita pindahkan terlebih dahulu. Ya, utang usaha yang ini ya. Kemudian untuk modal kita ambil dari perubahan ekuitas. Nah, yang ini bukan dari neraca lagi ya. Ingat ya, oke? Kita tulis di sini total utang usaha kewajiban aja ya, total kewajiban dan modal atau ekuitas deh.
Sama ya, 1.890.600.000. Oke, berarti aktiva dan pasifanya sama atau balance. Atau kalian bisa tuliskan di sini total aktiva, total pasiva juga boleh. Atau lebih rinci seperti ibu juga boleh. Gitu. Oke. Sekarang kita beri kolom ya. Ini mohon maaf laptop ibu agak kurang bersahabat, jadi agak ribet. Sip. Ibu delete aja. Agar lebih dekat ya. Agar lebih dekat. Nanti kalian di buku ikutin cara ibu ya. Oke, jadi kesimpulannya. Oke, sebentar. Nah, udah. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus membuat dulu laporan laba rugi. Setelah itu ditemukan laba atau rugi. Kalau ditemukan laba, kita lanjut ke perubahan ekuitas ya, atau rugi kita lanjut ke perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas. Di situ kita ambil laba atau ruginya. Dan tentunya dengan rumus yang berbeda. Kalau misalnya laba maka menambah modal, jika rugi maka mengurangi modal. Setelah itu kita ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan pun, nah itu masih berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Di bagian mana? Di bagian modalnya, kita ambil modalnya gitu dari situ. Karena kan modal terbarunya atau modal akhirnya dari laporan perubahan ekuitas. Oke, begitu. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan mohon disampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.